Halo dan selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita tidak hanya akan membahas musik, tapi kita akan menyelami sebuah kisah pribadi yang menyakitkan di balik salah satu figur paling ikonik dan paling disalahpahami dalam sejarah. Transformasi wajah Michael Jackson, perubahannya adalah salah satu topik yang paling sering diperbincangkan, sebuah misteri yang sering kali disederhanakan hanya sebagai operasi plastik. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa kisah ini jauh lebih kompleks, berakar pada trauma, tekanan ketenaran, dan perjuangan kesehatan mental yang nyata. Mari kita mulai dari awal. Transformasi ini dimulai secara fisik pada tahun ke-1979. Saat itu, Michael sedang giat berlatih gerakan tari yang intens. Dalam salah satu sesi latihan tersebut, ia mengalami kecelakaan. Ia jatuh dan hidungnya patah. Operasi hidung yang dikenal sebagai rinoplasti pertama kali dilakukan untuk memperbaiki fungsi medisnya, membantunya bernapas dengan benar. Sebuah kebutuhan penting bagi seorang vokalis dan penari profesional. Operasi ini seharusnya menjadi solusi. Namun, bagi Michael, operasi pertama itu hanyalah pembuka jalan. Setelahnya, prosedur demi prosedur menyusul, mengubah garis wajahnya secara drastis hingga membuatnya hampir tidak dikenali. Disinilah garis antara kebutuhan medis dan pencarian estetika mulai kabur. Arnold Klein, dokter kulitnya selama bertahun-tahun, mengonfirmasi bahwa Jackson menjalani beberapa prosedur, namun selalu didorong oleh permintaan Jackson sendiri. Klein bahkan pernah menolak permintaan operasi yang dianggapnya terlalu ekstrem. Pertanyaannya kemudian beralih dari apa yang dia lakukan menjadi mengapa dia terus melakukannya. Para ahli psikologi yang mempelajari kasus publik, Michael Jackson percaya bahwa alasan sebenarnya jauh melampaui keinginan kosmetik semata. Mereka menduga Jackson mungkin menderita body dysmorphic disorder atau BDD. BDD adalah kondisi kesehatan mental di mana seseorang terobsesi pada cacat atau kekurangan tubuh yang mereka rasakan, yang seringkali tidak terlihat atau sepele di mata orang lain. Bagi penderita BDD, kekurangan tersebut terasa nyata dan memalukan, sehingga mendorong mereka untuk mencari solusi melalui operasi berulang kali, dengan harapan bisa mencapai kesempurnaan yang mustahil. Setiap operasi, alih-alih memberikan kepuasan, justru seringkali membuka masalah baru yang harus diperbaiki. Ini adalah siklus yang menyiksa dan tidak pernah berakhir. Ketenaran ekstrem, terutama yang dimulai sejak masa kanak-kanak, adalah katalis yang mengerikan untuk kondisi psikologis semacam ini. Sejak era The Jackson 5, setiap hinci diri Michael, dari ujung rambut hingga ujung kaki, berada di bawah mikroskop publik yang kejam. Setiap kritik, setiap komentar negatif, setiap karikatur yang mengejek penampilannya diperkuat ratusan kali lipat oleh media global. Bayangkan hidup dalam tekanan seperti itu, di mana citra diri Anda terus-menerus diserang dan terkikis. Ini menciptakan lingkungan yang sangat toksik, tempat di mana rasa tidak aman bisa tumbuh subur tanpa kendali. Namun, ada lapisan trauma yang lebih dalam yang kemungkinan besar memicu semua ini. Hubungan kompleks dengan ayahnya, Joe Jackson. Beberapa sahabat terdekat Michael telah mengungkapkan bahwa Michael secara terang-terangan mengatakan keinginannya untuk mengubah penampilannya agar tidak menyerupai ayahnya. Ini adalah sebuah pengakuan yang menghancurkan. Pengakuan ini menunjukkan bahwa perubahan fisik itu adalah upaya. Putus asa untuk melepaskan diri dari luka emosional dan warisan trauma yang ditinggalkan oleh sosok ayah yang dikenal keras dan sangat kritis. Ayahnya sering mengejek penampilan Michael saat remaja, terutama hidungnya. Ejekan itu menancap dalam di benak Michael muda, menjadi benih rasa tidak aman yang terus menghantuinya hingga dewasa. Operasi demi operasi,
bisa jadi merupakan caranya untuk menghapus jejak ayahnya dari cermin. Sebuah upaya untuk menjadi seseorang yang berbeda dari sumber rasa sakitnya. Selain itu, jangan lupakan penyakit vitiligo yang dideritanya. Kondisi ini menyebabkan kulitnya kehilangan pigmen dan memunculkan bercak-bercak putih. Hal ini juga menjadi sasaran kritik publik yang menuduhnya sengaja memutihkan kulitnya. Padahal, penggunaan riasan tebal pada awalnya adalah upaya untuk menutupi warna kulit yang tidak merata. Semua tekanan ini kecelakaan fisik, perjuangan dengan BJJ, trauma masa kecil, dan penyakit kulit berkumpul menjadi satu badai sempurna yang mendorongnya ke dalam labirin prosedur kosmetik. Jadi, ketika kita melihat foto-foto transformasi Michael Jackson, kita harus melihatnya lebih dari sekadar kisah selebritas yang terobsesi operasi plastik. Ini adalah catatan tragis tentang bagaimana tekanan, ketenaran dini, dan trauma masa kecil dapat memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang paling merusak. Kisah Michael Jackson adalah pengingat yang menyedihkan tentang harga yang harus dibayar oleh anak-anak bintang, yang kesehatan mentalnya seringkali diabaikan demi tuntutan industri hiburan yang tak kenal lelah. Ini adalah pengingat bahwa di balik wajah yang berubah, selalu ada manusia yang berjuang. Kisahnya mengajarkan kita untuk melihat melampaui penampilan dan mencoba memahami luka yang tersembunyi di baliknya. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental atau citra tubuh, ingatlah bahwa mencari bantuan adalah langkah yang kuat. Jangan ragu untuk berbicara dengan profesional. Terima kasih telah menyimak kisah mendalam ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten lainnya. Sampai